Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, pagi ini aku mau masak. Ini aku mau bikin balado ayam aja. Tapi sebelumnya ini ayamnya mau aku ungkap dulu ya, pakai bumbu jadi aja yang aku beli kemarin di pasar. Nah, itu aku beli 3.000 aja teman-teman. Jadi untuk bumbu jadinya itu lumayan banyak. Nah, karena aku buru-buru, jadi untuk bumbunya aku nggak bikin sendiri ya. Aku pakai yang praktis aja. Nah, ini aku aja bangun udah jam 4 subuh ya teman-teman. Ini aku ambil videonya di hari Minggu yang aku kemarin di part sebelumnya aku cerita kalau aku beberapa hari ini sibuk banget nemani anak-anak pergi lomba renang gitu ya teman-teman. Nah, ini aku masak pagi-pagi biar bisa sekalian dibawa untuk makan siang di tempat perlombaan. Karena di tempat perlombaan itu nggak ada yang jual nasi ya teman-teman. Jadi nanti kalau pulangnya itu sore, kasihan anak-anak ya kelaparan. Apalagi yang namanya kalau udah berendam sama air, namanya berenang itu pasti perutnya cepat lapar ya kan teman-teman. Nah, itu ayamnya aku ungkap. Aku beli ayam kemarin itu yang berat 1,1 kilo, yaitu harganya sekilonya 27.000 ya teman-teman. Jadi termasuk ayam muda ya teman-teman. Jadi kalau untuk ayam muda itu dagingnya itu eh, enak banget daripada yang beratnya udah lebih 2 kilo ya. Nah, itu aku beli kemarin 2 ekor ya teman-teman. Jadi kalau ayam muda itu kita ngungkapnya nggak payah-payah, pakai air banyak sedikit aja terus ditutup, karena nanti ayam itu kan akan mengeluarkan air sendiri ya teman-teman. Dan kalau ayam muda itu juga bakalan cepat empuknya. Nah, ini lanjut ya, aku masak nasi karena nasi memang juga habis ya teman-teman. Jadi aku masak nasinya kemarin sore itu sengaja sedikit, pas-pas habis untuk makan malam aja. Biar apa? Biar paginya itu aku masak biar nasi baru yang dibawa untuk pergi nemani anak-anak nanti di acara lomba renangnya. Ini aku masak nasi lumayan banyak juga. Aku masaknya eh, tiga cangkir yang biasa aku takar itu ya teman-teman. Berarti itu ukurannya sekitaran 1 literan ya. Kalau kita liter ya teman-teman, kalau 1 kilo itu 4 gelas yang biasa aku gunakan. Nah, ini biar cepat ya nasinya itu matang, aku tuh taruh dulu di kompor ya teman-teman, karena aku jam setengah 7 itu harus OTW ke lokasi tempat perlombaan. Nah, ini aku lanjut aja ya, beres-beres nyuciin gelas. Nggak banyak sih teman-teman, cuma ada beberapa aja karena aku malam tadi itu sebelum tidur juga udah berberes ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, ayamnya jangan lupa dibalik ya agar matangnya merata. Tapi bolak-baliknya itu jangan sering-sering ya teman-teman, sekali aja karena kan dia itu ayam muda, jadi untuk dagingnya itu masih lunak gitu ya teman-teman. Nah, untuk cabenya kemarin itu sore udah aku siapkan semua ya teman-teman, biar aku tuh masaknya lebih satset ya. Nih, aku lanjut aja bikin sayur kesukaan si adik Rapik, yaitu sayur brokoli ya teman-teman. Nah, di sini aku masih ada sisa labu siam juga separuh, masih ada wortel, dan untuk brokolinya juga masih ada sisanya teman-teman. Nah, ini aku tuh kemarin itu betul teman-teman, acaranya itu selesainya udah jam setengah 6 ya. Jadi anak-anak juga udah keburu lapar juga kemarin. Jadi akhirnya kami juga singgah makan mie ayam gitu ya teman-teman.
Nah, jadi bekal yang aku bawa ini cuma untuk makan siang aja. Aku juga bawa sih bekal yang lain kayak kue-kuean. Kemarin aku juga beli kayak donat, kayak risoles gitu ya untuk bekalnya anak-anak. Karena memang betul loh teman-teman, di situ tuh nggak ada yang jualan. Ada sih jualan dimsum gitu loh teman-teman. Itu pun kemarin ada Rafiq pengen, aku nunggunya ada sekitaran 1 jam untuk masaknya gitu. Nah, jadi pelajaran juga sih kalau memang kita bawa anak kecil atau anaknya rame, memang bagus ya teman-teman, kita tuh kemana-mana bawa bekal sendiri, karena yang dikhawatirkan itu tadi ya teman-teman, takutnya di lokasi itu nggak ada yang jualan nasi. Nah, ini sayurnya seperti biasa, wortel dalabu siam dan brokoli gitu ya teman-teman. Yang pastinya ini adalah sayur favoritnya si Ade Rafiq. Kata si Ade Rafiq itu namanya sayur brokoli ya teman-teman. Lanjut, ini ayamku juga udah matang ya. Nah, bumbunya juga udah meresap gitu. Di sini aku turunkan aja ya dari kompor, nggak aku salin gitu karena mau langsung aku goreng gitu. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa ya aku gorengin kerupuk dulu, karena makan tanpa kerupuk kalau kata bapak aku tuh kurang meriah ya teman-teman, jadi makannya itu kurang semangat. Nah, kemarin itu aku juga beli kerupuk ubi yang bulat-bulat kecil-kecil gitu teman-teman, tapi ini kerupuk ubinya lumayan keras ya teman-teman, lebih enak itu yang besar-besar itu kerupuk ubinya, jadi kerupuk ubinya itu empuk teman-teman. Tapi nggak apa-apa, habis juga ya untuk kerupuk ubi atau kerupuk rempahnya. Harganya juga murah loh teman-teman, kalau nggak salah kerupuk rempah ini kemarin aku beli seperempatnya itu 10.000 dan hasilnya lumayan banyak. Nah, ini lanjut ya, aku gorengin untuk si ayamnya. Nah, minyaknya tadi bekas goreng kerupuk itu aja ya teman-teman. Nah, sini aku tadi kan kesalin, jadi di sini aku ambil aja pakai penyidik biar airnya itu turun ke bawah ya teman-teman. Nah, tadi pun aku nggak banyak banget ya menggunakan air, cuma air dari ungkapan ayam itu, dan aku tambah sedikit lagi ya karena airnya nanti itu mau aku ambil untuk cabenya. Nah, ini aku masak ayam ala rumah makan Padang ya teman-teman. Nah, rahasia enak cabenya ayam rumah makan Padang itu ya dari air ungkapan ayam itu sendiri teman-teman. Nah, tanpa air kelapa pun nanti ayamnya ini rasanya enak teman-teman. Ya, Bang Rafa aja bilang kok rasa sambal Bunda ini tadi lain rasanya, beda dengan sambal yang biasa aku masak ikan itu ya. Karena kalau aku masak ayam cabai ini aku pakai tomat dan juga itu aku masukkan dari air ungkapan ayam itu juga. Nah, ini lanjut ya, kalau untuk ayamnya itu ada beberapa kali goreng lumayan banyak ya teman-teman. Aku tuh kalau masak pasti selalu banyak ya, maklum ya teman-teman, anak aku rame gitu ya teman-teman. Ini lanjut aja ya, aku tiriskan untuk ayamnya. Nah, biar ayamnya itu nggak alot gitu ya teman-teman, jadi buat menggorengnya itu jangan lama-lama ya, cukup dengan minyak panas, pas lewat gitu langsung diangkat gitu ya teman-teman. Dan udah mulai menguning gitu aja ya, biar ayamnya itu nanti nggak keras waktu eh, udah siangan gitu. Biasanya kan kalau ayam goreng gitu kalau udah nggak panas dia bakalan keras ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya sengaja aku goreng ya, tadi aku saring untuk airnya ya, karena itu bumbunya biar untuk makannya si Ade Rafiq nanti ya. Jadi kalau dimasukin bumbu nasi dengan bumbu ayam itu, jadi rasanya itu lebih enak ya teman-teman, lebih semangat aja anak-anak untuk makannya. Nah, ini cabenya udah aku masukkan ya. Ini cabenya aku tambahkan dengan air ungkapan ayam tadi ya teman-teman. Nah, inilah rahasia yang bikin cabenya itu beda ya dengan yang lain, jadi rasanya tuh enak.
Nah, sambil aku masak di sini aku sambil lap-lap aja ya teman-teman, karena aku memang gak sempat ini buat nanti beres-beres di dapur atau ngelap-ngelapin di area kompor, jadi aku sambil aja dulu ya. Jadi besok baru aku bereskan untuk di bagian area kompor, karena aku memang buru-buru banget loh teman-teman. Walaupun aku bangunnya itu udah jam 4 subuh, tapi rasanya itu masih kurang aja waktunya gitu loh teman-teman. Ya maklum lah ya, belum lagi aku beresin si adek Rafiq. Nah itu pun aku sambil nyuci ya teman-teman, tapi nggak aku videoin ya. Jadi aku tuh, karena kalau aku videoin nanti bakalan kelamaan ya teman-teman. Nah jadi sebelum aku berangkat gitu, kain aku tuh udah aku jemur, pokoknya pekerjaan rumah udah beres, udah bersih. Lalu untuk orang rumah juga udah aku tinggal, nasi pun udah aku masak. Nah apalagi ya teman-teman, sebelum berangkat aku tuh ingat ya mama aku, nanti kalau aku nggak masak gimana dia mau makan gitu ya teman-teman, karena kan mama aku kalau untuk kerja berdiri lama ini udah nggak sanggup ya, karena saraf kejepit itu yang bikin kadang kakinya itu kalau kelamaan berdiri suka kram sampai ke pinggang. Makanya setiap aku mau kemana-mana aku usahakan dulu buat masak, biar nanti beliau itu tinggal makan ya teman-teman. Nah ini balado ayamnya udah matang ya, langsung aja ini aku mau beresin area meja makan gitu ya teman-teman, mau aku lap-lapin seperti biasa ya kan, anak-anak itu kalau ngambil makanan pasti tumpah-tumpah ya. Makanya sebelum aku menyajikan di atas meja makan, ini aku bersih-bersihkan terlebih dahulu untuk area meja makannya. Nah aku tuh gimana ya, paling gak suka ya teman-teman meninggalin rumah dalam keadaan kotor kalau aku mau bepergian gitu. Apalagi aku tuh kadang kalau ingat dari pagi aku nanti pulangnya sampai sore, pasti aku itu berberes dulu di rumah. Gak apa-apa aku tuh bangunnya di lebih awal, tapi nanti pas pulang dari situ santai enak gitu ya teman-teman, kita nggak ada aktivitas yang lain, jadi kita tinggal selonjoran aja di rumah. Nah memang betul teman-teman, pokoknya aku 1 minggu belakang ini full banget ya keluarnya, dari pagi itu sampaikan ke sore ya untuk aktivitas di luarnya gitu. Makanya aku tuh di hari Seninnya nggak puasa sunnah gitu ya teman-teman, karena mata aku tuh ngantuk banget, buat sahur aku malas bangunnya. Tapi nggak apa-apa, lain hari masih bisa, masih ada kesempatan selagi masih diberi kesehatan dan umur yang panjang ya buat beribadahnya. Nah balado ayam dan sop sayurnya ini udah matang ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau bikin puding untuk anak-anak lagi ya. Nah itu Abang Raja dia udah mandi, udah sholat, dan aku udah matang gitu. Bang Raja udah sarapan ya teman-teman, sambil nungguin aku bikin puding ini ya. Nah itu anak-anak juga udah pada mandi semua, udah pada sarapan juga. Tinggal nunggu mereka minum pudingnya ya teman-teman. Nah di sini aku udah sampai aja di lokasi renangnya ya. Nah aku tuh kemarin di hari Sabtu nggak bawa stroller ya teman-teman. Jadi pas adek Rafiq tidur, aku susah banget buat gendonginnya. Makanya hari ini aku punya inisiatif bawa stroller aja. Jadi enak ya, kalau adek Rafiq itu tidur tinggal aku taruh di situ. Terus kalau misalnya aku lihat abangnya lomba, dia juga tinggal aku taruh di situ ya teman-teman. Nah di sini masih pagi, itu anak-anak masih tes kolam ya teman-teman. Dan ini kolam udah disterilkan karena udah jam 8 gitu. Jadi sebelum acara dimulai, mereka setiap maksudnya panitia itu upacara dulu ya teman-teman. Nah ini perlombaan pertama Abang Razik yang turun ya teman-teman. Nah itu Abang Razik ada di lintasan ketiga. Alhamdulillah walaupun anak-anak itu lomba nggak pada menang, tapi semangat mereka itu yang bikin aku salut loh teman-teman. Mereka itu pantang menyerah gitu ya.
Walaupun kadang mereka itu latihannya sepulang sekolah, kebayang gimana ya capeknya anak-anak itu. Pagi udah pergi les, terus mengaji, terus sekolah, pulang sekolah lanjut les renang, pulang les lanjut mereka mengaji. Tapi nggak apa-apa, walaupun mereka itu nggak menang, bagi aku mereka udah memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Nah, itu si Abang Rafa lagi itu ya teman-teman, lagi turun dengan gaya kupu-kupu itu kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, si Abang Rafa di situ juga urutan ketiga ya, tapi nggak apa-apa, bagi aku mereka udah semangat aja, udah mau berusaha, itu udah nilai baik, udah nilai plus menurut aku yang diberikan kepada aku kepada kedua orang tuanya. Nah, di sini aku juga mau sapa-sapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi rebahan kah? Lagi beraktivitas kah? Kalau gitu aku temani ya aktivitas dan rebahannya lewat video aku ini. Semoga ya video aku ini bisa menghibur dan menginspirasi serta memotivasi teman-teman di rumah ya. Dan semoga video aku juga bisa memberi manfaat ya buat teman-teman di rumah. Nah, di hari Minggu ini Abang Razik itu turun 3 kali ya teman-teman, karena dia ada perlombaannya. Dia mau ngambil 3 gaya bebas, gaya kupu-kupu dan juga gaya punggung. Begitu juga dengan si Abang Rafa. Kalau Abang Raja di hari Minggu ini dia cuma turun 2 kali, karena di hari Sabtu dia udah turun sekali gitu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Nah, itu udah siang ya teman-teman, aku lagi makan siang sambil gendongin si Ade Rafiq. Sorenya lanjut makan mie ayam. Assalamualaikum, see you, bye bye.